Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi di Masjid Al-Fajri Nagoya ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian Siratul Mustafa, sejarah orang pilihan manusia terbaik dunia, Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini kita akan membahas masih seputar peperangan di zaman Rasul. Tetapi khusus malam ini, peperangan yang terjadi ini sangat menyedihkan hati kaum muslim, terutama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena di perang ini banyak gugur sahabat-sahabat pilihan, bahkan pakar-pakar Quran. Mereka dibunuh dengan cara dikhianati. Ada dua perkara atau dua perang yang ingin saya jelaskan di malam hari ini. Pertama, Sariyatul Raji. Raji itu artinya sumur. Di sini terjadi pembantaian. Kemudian yang kedua kita akan bicara tentang Bi'ru Ma'unah. Ini juga sumur juga, namanya sumur Ma'unah. Dua-duanya sumur. Makanya kemudian peperangannya dinisbatkan kepada dua sumur ini. Pertama sumur Raji' dan yang kedua sumur Ma'unah. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami kekalahan di Uhud dan banyak para sahabat menjadi korban di perang Uhud dan mati syahid. Sekitar 70 syuhada Uhud mati di perang Uhud. Maka tepat di bulan Safar pada tahun 4 Hijriah, di sini banyak peristiwa. Salah satunya adalah peristiwa yang kita akan kisahkan, Sariyatu Ar-Raji. Sariyah itu satu pasukan yang tidak dipimpin Nabi. Jadi suatu ketika dikisahkan datang dari kabilah Idal dan Qara menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diutus kepada mereka yang bisa mengajarkan Islam dan membacakan kepada mereka Al-Qur'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengutus 6 sahabat terbaik. Nanti kita akan kisahkan sedikit biografi dari 6 sahabat ini. Lah, kemudian setelah kemudian mereka pun sampai di tujuan, tiba-tiba kemudian mereka dikhianati. Akhirnya terjadilah pembunuhan terhadap 6 sahabat ini dan terjadi pembantaian.
di sumur namanya Raji. Siapa sahabat-sahabat ini? Bagaimana kisah pembantaiannya? Ini yang menarik kita akan bahas di malam hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sahabat yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Marsad ibn Abi Marsad. Marsad ibn Abi Marsad, dan dia termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Dia mengikuti dua peperangan besar. Pertama perang Badar, dan yang kedua perang Uhud. Marsad ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia adalah Marsad ibn Abi Marsad ibn Husain dari Bani Ghinah, dan ayahandanya semasa jahiliyah itu berkawan baik dengan Hamzah ibn Abdul Muttalib, maksudnya paman Rasul. Marsad ibn Abi Marsad ini ketika perang Badar, dia dipercaya untuk membawa tawanan. Dalam perang Badar kan kaum muslimin menang. Banyak orang-orang kafir Quraisy terbunuh dan tertawan. Yang menyeret tawanan itu adalah Marsad ibn Abi Marsad ini, karena besar perawakannya dan kuat tenaganya. Tiba-tiba kemudian di tengah jalan dia digoda oleh seorang wanita pelacur. Marsad ini digoda oleh seorang wanita pelacur namanya Inak. Si Inak ini, wanita pelacur ini adalah teman dia di masa jahiliyah. Akhirnya kemudian wanita ini mengajak berzina dengan Marsad, tapi Marsad karena sudah masuk Islam, tahu dosa zina, takut melakukan dosa besar, dia pun menyingkir dari wanita itu. Kemudian menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada perasaan suka, maka dia meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikah dengan wanita pezina ini. Dari situlah kemudian turun ayat az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikin wa harrama dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki pezina tidak boleh menikah kecuali dengan wanita pezina atau musyrik, dan wanita pezina tidak mungkin menikah kecuali dengan laki-laki pezina atau musyrik, dan yang demikian itu diharamkan kepada orang-orang yang beriman. Turun ayat ini kepada Marsad ibn Abi Marsad. Marsad ini satu di antara 6 sahabat yang diutus dalam Sariyatul Raji ini. Ini satu sahabat. Kita sedikit-sedikit saja ya, karena juga pembahasannya panjang masalahnya. Kemudian yang kedua, sahabat namanya Khalid ibn Bukair al-Laythi. Khalid ibn Bukair al-Laythi, sama dia termasuk as-sabiqun al-awwalun, sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam, dan dia juga sama terlibat dalam perang Badar. Dan ingat, orang-orang yang terlibat dalam perang Badar itu punya keutamaan. Salah satunya Nabi SAW mengatakan, siapa yang perang Badar itu i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, berbuatlah sekehendakmu karena Allah sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi memang Ashabul Badar, orang yang terlibat dalam perang Badar ini, ada keistimewaan sendiri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun hijrah bersama saudaranya ke Yathrib, kemudian dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zaid, dan dia pun
ikut perang Badar, kemudian ikut perang Uhud, dan terlibat dalam pengutusan Sariyah dalam Sariyatul Raji yang kita ceritakan ini. Itulah Marsad ibn Abi Marsad ini. Kemudian yang ketiga, Asim ibn Thabit ibn Abil Aflah. Ini yang menarik kita kisahkan. Asim ibn Thabit ini. Asim ibn Thabit ibn Abi Aflah ini, dia sahabat Ansor dan dia dari Aus. Dia salah satu yang ikut pembaiatan Aqabah. Sudah saya ceritakan Aqabah yang pertama, Aqabah yang kedua, mudah-mudahan masih ingat. Dan dia pun terlibat dalam perang Badar dan perang Uhud. Dia salah satu orang yang mati syahid pada Sariyatul Raji yang kita akan kisahkan ini. Masalahnya begini, yang menarik dari kisah Asim ibn Thabit ini, dia kan dipenggal kepalanya. Kemudian orang-orang yang memenggal kepala Asim ibn Thabit ini ingin menyerahkan kepalanya kepada seorang wanita, yang wanita ini merasa dendam karena saudaranya terbunuh dalam perang Badar. Wanita ini bersumpah untuk menggunakan kepala Asim ibn Thabit ini, kemudian batok kepalanya digunakan untuk minum khamar. Itu sumpahnya wanita itu. Jadi ketika Asim ibn Thabit ini meninggal dunia, dan ketika jasadnya mau diambil, mau diserahkan dan mau dijual ke wanita yang fajir itu, yang fasik, yang kafirah itu, tiba-tiba datang tawon dari mana-mana, lebah dari mana-mana, dan melindungi jasadnya, sehingga orang-orang musyrik ini tidak bisa mengambil jasadnya. Akhirnya mereka pun menunggu sampai pagi hari. Mudah-mudahan lebah dan tawon itu hilang dan mereka bisa mengambil jasadnya dan bisa menjual jasadnya ke wanita kafirah itu. Tetapi Allah takdirkan turun hujan, kemudian membawa banjir lumpur. Jasadnya dibawa lumpur, kemudian hilang entah berantah kemana. Allah lindungi jasadnya, jasad Asim ibn Thabit ini. Luar biasa gitu ya. Karena dia pernah bersumpah kepada Allah Azza wa Jal, jangan sampai badannya disentuh oleh siapapun dari orang-orang musyrik itu, dan Allah kabulkan keinginannya. Asim ibn Thabit ibn Abil Aflah ini. Kemudian yang keempat, Zaid ibnu Dithinnah. Zaid ibn Dithinnah ini salah satu syuhada al-awwalin, juga termasuk sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam, dan dialah yang membunuh pemimpin Quraisy dalam perang Badar. Siapa yang dibunuhnya? Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ibn Khalaf ini sama dengan Abu Jahal posisinya, pemimpin, sama dengan Abu Sufyan, sama dengan Abu Lahab, pemimpin besar. Dan dialah yang dikutuk Nabi SAW ketika Nabi sholat. Kemudian Uqbah ibn Mu'aid datang membawa kotoran, diletakkan di pundak Rasul. Datang Fatimah membersihkannya. Kemudian setelah sholat, Fatimah mengatakan, wahai abiku, doakan kecelakaan kepada mereka. Salah satu yang didoakan kecelakaan adalah Umayyah ibn Khalaf, dan Allah kabulkan kutukan Nabi sehingga Umayyah ibn Khalaf dibunuh oleh Zaid ibn Dithinnah ini di perang Badar. Dan Zaid ibn Dithinnah al-Ansari ini sekali lagi termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang masuk Islam di awal-awal, ikut dalam perang Badar dan juga perang Uhud,
kemudian gugur di Sariyatul Raji yang kita ceritakan. Kemudian yang kelima, Abdullah ibn Tariq. Abdullah ibn Tariq, dia juga sama termasuk as-sabiqun al-awwal. Dia terlibat dalam dua peperangan besar, Badar dan juga Uhud. Dan dia adalah salah seorang juga sahabat yang diutus oleh Nabi SAW dalam perang Dzatur Raji ini. Dan yang terakhir yang menarik lagi namanya Khubayb ibn Adi. Khubayb ibn Adi ini tertangkap dalam Sariyatul Raji, kemudian dibawa ke Haram. Karena orang-orang Mekah itu mereka ingin membalas dendam kekalahan mereka di Badar, dan siapa sahabat-sahabat yang pernah membunuh keluarga mereka, dan mereka hafal siapa-siapanya termasuk Khubayb bin Adi. Ketika dalam Sariyatul Raji dia tertangkap, kemudian dibawa ke Mekah. Ketika dieksekusi, hendak dieksekusi, karena ketika itu jatuh di bulan Hurum dan di tanah haram, orang-orang musyrik pun masih mengagungkan tanah haram masalahnya, apalagi di bulan haram. Akhirnya dibawa ke keluar tanah haram, ke daerah yang namanya Tan'im. Di Tan'im inilah dia dieksekusi. Sebelum dieksekusi, maka dia minta izin untuk melaksanakan wudhu dan sholat 2 rakaat dengan singkat, supaya jangan dikira dia takut dibunuh. Kalau lama-lama sholatnya kan disangkanya takut dibunuh gitu. Jadi sholatnya disingkatkan. Kemudian setelah sholat, pembesar Quraisy mengatakan kepada Khubayb ibn Adi ini, atasurruka anna Muhammadan makana, sudikah dirimu kalau seandainya posisimu diganti dengan si Muhammad itu? Maka Khubayb bin Adi, demi Allah, jangankan lagi dia menempati posisiku, satu duri saja menancap di kaki Rasul saya tidak rela, apalagi kemudian di sini gitu ya, yang mau dibunuh gitu ya, satu duri saja menancap saya tidak rela. Lihat bagaimana para sahabat menebus jiwa mereka karena kecintaan mereka kepada Rasul, bukan isapan jempol belaka, betul-betul dibuktikan dalam perbuatan. Akhirnya Khubayb ibn Adi pun membaca Al-Quran dan terus membaca Al-Quran. Diputus tangannya baca Quran, putus tangan kirinya baca Quran, diputus kakinya baca Quran, kepalanya pun terputus baca Quran sampai meninggal. Khubayb ibn Adi ini 6 sahabat yang diutus Nabi SAW dalam perang Dzatur Raji atau Sariyatul Raji. Taib, bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perang Dzatur Raji ini Al-Imam Ibn Ishaq rahimahullahu taala, beliau mengisahkan dan dia pakar sejarah. Jadi ketika Nabi SAW kalah dalam perang Uhud, kemudian Nabi SAW mulai mengatur strategis dalam dakwah. Dia ingin mengirim orang-orang pilihan ke kabilah-kabilah, mengajak mereka masuk Islam. Ya, sebagai berhasil, sebagiannya tidak, namanya dakwah kan itu. Sehingga kemudian ada 2 kabilah datang, namanya kabilah Idhal dan Qarah ini, menjumpai Nabi SAW, kemudian meminta kepada Nabi SAW, tolonglah kirimkan kepada kami para pakar-pakar Quran untuk mengajarkan Islam kepada kami. Akhirnya kemudian Nabi SAW pun mengutus orang-orang yang saya sebutkan tadi, 6 sahabat ini, karena mereka pakar-pakarnya masalahnya. Diutuslah mereka. Lah ketika kemudian sampai di sebuah sumur namanya Sumur Ar-Raji, makanya peristiwa ini disebut Dzatur Raji, Sariyatu Ar-Raji, karena dinisbatkan kepada sumur.
Maka kemudian bukannya mereka dihormati, justru mereka dikepung, dikhianati. Nabi SAW dibohongi. Akhirnya kemudian ketika mereka pun dikepung di situ, maka mereka meminta untuk menyerah. Kalau menyerah, mereka tidak akan dibunuh. Tetapi pemimpin dari sahabat-sahabat ini, Asim ibn Thabit tadi, mengatakan, demi Allah, kami tidak akan menerima satu perjanjian apapun dengan orang musyrik. Karena tahu orang-orang kafir itu suka menyalahi janji. Maka dikatakan, tidak mungkin kami melakukan perjanjian dengan kalian bahwa kalian akan menolong kami, mustahil. Tidak mau. Akhirnya Asim sebagai pemimpin, kalau kalian mau perang, kita perang. Masalahnya jumlah mereka banyak, 100 lebih. Ini cuma 6 orang. Gimana cara melawannya? Terjadilah kemudian peperangan. Maka akhirnya Asim pun meninggal di situ, dan beberapa sahabat meninggal di situ, kecuali beberapa orang. Akhirnya menyerah. Salah satunya adalah Khubayb ibn Adi. Lah Khubayb ibn Adi ini kemudian diserahkan tadi. Diserahkan kemana? Ke orang-orang Mekah yang dendam karena saudara-saudara mereka mati di perang Badar. Sampai akhirnya kemudian dia pun dieksekusi di Tan'im. Akhirnya kemudian Khubayb yang terakhir mati syahid dari 6 orang yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ketika eksekusi Khubayb ibn Adi ini, ada orang musyrik hadir di situ. Salah satunya adalah Sa'id ibn Amir al-Jamhi. Sa'id ibn Amir al-Jamhi itu ikut menyaksikan dalam eksekusi siapa? Khubayb ibn Adi di Tan'im itu. Dia terpengaruh dengan doanya Khubayb, karena sebelum dibunuh Khubayb ini berdoa. Doanya persis seperti doa Nuh alaihi salatu wassalam. Apa doanya? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nuh mengatakan, Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Rabb, aku sudah dikalahkan, tolong aku. Maka Khubayb bin Adi mengatakan, Allahumma la tahsihim adada waqtul badadah. Dia mengatakan, ya Allah, jangan kau perbanyak jumlah mereka, binasakan mereka semua, jangan kau sisakan, katanya. Doa ini terekam oleh namanya Sa'id ibn Amir ini, yang menyaksikan eksekusi dan masih musyrik dia. Sebab itulah dia masuk Islam. Sa'id ibn Amir ini masuk Islam karena terpengaruh dengan ucapan siapa? Khubayb ibn Adi. Dan dia baik Islamnya. Lah di zaman Khalifah Umar, Sa'id ibn Amir ini dijadikan gubernur Syam karena baik Islamnya. Kemudian dia pun terkenal zuhud dan wara. Nasihat-nasihatnya itu sangat bagus sekali, penuh dengan syarat dengan hikmah, sampai Umar terpengaruh. Akhirnya Umar menghendaki Sa'id ibn Amir ini digunakan atau dijadikan, diangkat menjadi gubernur di Syam. Tiba-tiba kemudian orang-orang Syam demo sama Umar tentang kepemimpinan Sa'id ibn Amir ini. Ada catatan. Kan Umar ini kan meminta kepada masyarakat Syam, karena ketika itu kan terjadi paceklik hebat, kelaparan, kemiskinan di mana-mana. Jadi Umar bin Khattab ini kemudian meminta agar nama-nama orang miskin itu dicatat semuanya, biar tahu berapa jumlahnya kan. Rupanya dari sekian nama orang-orang miskin itu ada pula nama Sa'id ibn Amir di situ, gubernurnya. Subhanallah gitu. Coba kalau antum data orang-orang miskin, kira-kira masuk gak wali kota di situ tuh? Nggak ada kan? Ini gubernur masuk dalam deretan orang-orang miskin. Nah, bayangkan. Amir ibn Sa'id ibn Amir ini.
Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu an pun kaget gitu, kenapa ada nama gubernur di sini? Ceritanya panjang, yang ingin saya ceritakan, rupanya Sa'id ibn Amir ini diprotes sama rakyatnya. Jadi Umar bin Khattab bertanya, apa protes kalian terhadap gubernur kalian ini? Satu katanya, dia itu kalau keluar siang-siang saja, kalau malam tak mau keluar. Dan kalau kami pun datang malam-malam gak mau diganggu dia. Masa gubernur kayak gitu katanya? Satu kan. Yang kedua, setiap 1 minggu ada 1 hari dari pagi sampai malam gak keluar dia. Coba bayangkan ya, diprotes tuh. Kemudian yang ketiga, ini gubernur kami ini aneh. Kalau seandainya dia di tengah-tengah terik matahari, tiba-tiba jatuh pingsan katanya. Kata Umar bin Khattab, baik, saya akan interogasi gubernur kalian, datangkan Sa'id ibn Amir kepada saya katanya. Didatangkanlah Sa'id ibn Amir kepada Umar. Ya Sa'id, saya dengar rakyatmu memprotes 3 poin gitu. Ya, ada apa wahai Amirul Mukminin? Pertama, kau ini kalau menemui rakyatmu siang saja, malam tak mau temui gitu. Yang kedua, seminggu sekali malah kau gak bisa ditemui dari pagi sampai malam gitu. Yang ketiga, kamu itu kadang-kadang pingsan, ada apa kan gitu. Kata Sa'id ibn Amir, saya jawab wahai Amirul Mukminin, ya. Yang pertama, adapun kenapa saya keluar siang dan tidak keluar malam, karena malam itu adalah hak aku dengan Rabbku, jangan ada yang ganggu. Kalau siang adalah hak diriku dan rakyatku. Aku kalau malam tahajud, baca Quran, zikir, makanya saya tidak mau diganggu. Kalau sekarang kan tidak, siang malam sama aja kalau pemimpin. Siang ke kantor, malam kuliner. Kan itu ya. Iya. Kemudian seminggu sekali, kenapa saya dari pagi sampai malam saya gak keluar? Ya Amirul Mukminin, saya ini punya pakaian satu, tidak mungkin tidak dicuci 1 minggu. Saya harus cuci pakaian. Pakaiannya orang dulu kan menggunakan ihram, antum tahu orang ihram? Nah, seperti itulah pakaiannya orang dulu. Saya harus cuci pakaian itu, tidak mungkin saya keluar telanjang. Saya harus cuci, saya akan jemur, baru kemudian besok saya pakai lagi, minggu depan saya cuci lagi. Bayangkan pemimpin zaman sekarang, jangan antum hitung pakaiannya, hitung lemarinya. Hitung lemarinya, pakaiannya, gak usah hitung pakaian, lemarinya saja. Ya, kalau sudah banyak lemari, banyaklah pakaiannya di situ. Adapun kenapa yang ketiga ini yang kaitannya dengan cerita Khubayb bin Adi. Kalau aku tersengat matahari, aku selalu terbayang bagaimana penyiksaan orang-orang musyrik kepada Khubayb bin Adi yang aku saksikan kala itu. Bagaimana Khubayb diikat dalam tiang, kemudian matahari di atas kepalanya. Tiba-tiba dia berdoa kepada Allah, Allahumma ahsi adada waqtul badada. Ya Allah, sedikitkan jumlah mereka, bunuh mereka, jangan kau sisakan katanya. Kalau aku teringat dengan doanya Khubayb ibn Adi, wahai Amirul Mukminin, aku tidak tahan, aku pun pingsan. Inilah siapa? Sa'id ibn Amir ini yang menyaksikan eksekusinya Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu. Ini satu kisah yang disebut dengan Sariyatul Raji' namanya ya. Ini satu kisah. Kemudian kisah yang kedua. Kisah yang kedua tak kalah menariknya. Kisah yang kedua disebut dengan kisah Sumur Ma'unah, Bi'rul Ma'unah. Baru saja Nabi SAW sedih dengan kematian 6 syuhada ini. Sedih Nabi SAW, bagaimana tidak? Dikhianati. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am, "Walaqad kadzdzabat rusulun min qablika fasabaru 'ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna
wala mubaddila li kalimatillah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Dan sungguh rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad pun telah didustakan, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan kami kepada mereka, dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat ketetapan Allah, dan sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu. Artinya bahwa kalau memang Nabi diuji, disakiti, dan juga para sahabatnya sampai dibantai, rasul-rasul dulu juga sama nasibnya. Bagaimana Zakaria dipenggal kepalanya, bagaimana Zakaria digergaji, bagaimana Yahya dipenggal kepala, bagaimana seorang nabi dikubur hidup-hidup, dan begitu seterusnya. Itu sudah dialami oleh pendahulu-pendahulu. Lah dalam perang Maunah ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadiah dari Abul Bara ibn Malik yang kunyahnya disebut Mulaibul Al-Sinah. Abu Bara ibn Malik ini, Abu Bara bin Malik, dia memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat pamannya, namanya Asad ibn Maunah. Paman daripada Abi Bara ibn Malik membawa hadiah kepada Nabi SAW. Jadi Rasul itu kan senang, walaupun dia orang kafir, tetapi kan tidak memusuhi, bahkan kasih hadiah kan gitu. Tetapi hadiah itu ditolak oleh Rasul. Kemudian Abul Bara ini, Amir ibn Malik ini, akhirnya kemudian datang kepada Nabi SAW. Amir ibn Malik atau kunyahnya Abu Bara. Kemudian Rasul menawarkan untuk masuk Islam, tapi dia menolak. Tetapi anehnya, walaupun demikian, Abu Bara Amir ibn Malik ini meminta kepada Rasul untuk diutus beberapa orang yang bisa berdakwah dan mengajarkan Islam. Sama dengan kisahnya Sariyatul Raji tadi, di tahun yang sama 4 Hijriah. Jadi berdekatan waktunya itu. Nabi SAW pernah sempat khawatir dan mengatakan, inni akhsha alaihim ahlan Najd. Kayaknya nggak bisa lah, saya takut sahabat-sahabat ini diutus ke sana tiba-tiba dibunuh oleh orang-orang jahat Najd itu. Tetapi kata Abul Bara, ana lahum jarun, kupastikan mereka akan selamat karena aku yang melindungi mereka. Karena Abul Bara Amir ibn Malik ini kan pemimpin, sehingga Rasul akhirnya percaya, karena orang Arab itu sangat menghargai perlindungan masalahnya, walaupun dari orang kafir. Diutuslah lebih banyak daripada Sariyatul Raji. Kalau Sariyatul Raji kan 6 orang, ini diutus 70 sahabat. Mereka ahli-ahli ibadah, qurra, pakar-pakar Quran. Memang orang-orang pilihan Nabi SAW itu 70 orang ini. Terjadi perselisihan antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau Imam Muslim memberikan alasan sebab pengutusan Nabi SAW adalah karena permintaan mereka orang-orang itu supaya diutus 70 orang pengajar Islam dan pengajar Quran. Tapi Imam Bukhari mengatakan tidak, bahwa sebabnya karena mereka meminta bantuan karena akan diserang musuh-musuh mereka, maka Rasul mengirim orang-orang itu. Tetapi riwayat yang masyhur bahwa Abul Bara Amir ibn Malik ini meminta kepada Nabi SAW untuk diutus kepada mereka para pendakwah Islam. Itu yang masyhur kisahnya. Maka kemudian Nabi SAW pun mengutus 70 orang, di antaranya Al-Haris, kemudian Ibn Sammah, kemudian Haram Ibn Milhan, kemudian Urwah Ibn Asma, kemudian Nafi Ibn Badil, kemudian Amir Ibn Fuhairah, dan yang lainnya. Intinya jumlahnya 70 orang lah gitu ya.
berangkat 70 orang ini. Ketika sampai di sebuah sumur namanya Maunah, makanya peristiwanya disebut sumur Maunah. Ketika sampai di sumur Maunah itu, akhirnya kemudian pemimpin mereka diutus kepada kabilah untuk dikirim surat bagaimana pengajakan Nabi kepada Islam. Tetapi kemudian utusan ini malah dibunuh. Haram ibn Milhan, salah satu dari syuhada sumur Maunah ini, dibunuh oleh anak dari atau keponakan daripada Abul Bara Amir ibn Malik yang minta diutus. Ponakannya jahat, namanya Amir ibn Tufail namanya. Kata Amir bin Tufail, tidak, saya tidak redha paman saya melindungi mereka, katanya. Ketika kemudian surat ini diberikan kepada Amir ibn Tufail oleh Haram ibn Milhan, ketika Haram ibn Milhan dipulang, maka Amir ibn Tufail mengisyaratkan orang-orangnya bunuh dia, katanya. Maka dibunuhlah dengan tombak dari belakang, pengecut. Akhirnya utusan itu pun Haram ibn Milhan meninggal. Sebelum meninggal dia bertakbir kepada Allah dan mengatakan, Allahu Akbar, demi Allah aku sudah senang karena aku ingin masuk surga, katanya. Jadi dibunuh itu senang sahabat itu, karena apa? Intinya mati syahid kan itu sahabat itu kan. Akhirnya mendengar pembunuhan Milhan, Haram ibn Milhan ini, tentu sahabat-sahabat yang ada di sumur Maunah itu tidak terimalah. Lah rupanya Amir ibn Tufail ini berusaha mengajak kabilahnya tapi tidak mau. Makanya dia mengajak kabilah-kabilah yang lainnya seperti Dakwan, Ri'lin, Aisi, 3 kabilah ini. Mau pula 3 kabilah dikompori sama Amir ibn Tufail ini untuk menyerbu 70 para qurra Quran yang berada di sumur Maunah itu. Kepunglah mereka. Disinilah terjadi pembantaian, perang dahsyat di sumur itu. Tetapi karena kalah jumlah, maka semua gugur di perang ini, kecuali ada yang selamat, yang ketika itu telat datang. Memang dia telat datang itu yang menyusul kawan-kawannya. Dialah kemudian yang melaporkan kepada Nabi kejadian itu, namanya Amr ibn Umayyah al-Dhamri. Dia selamat kemudian melapor kepada Nabi SAW dan Rasul pun sangat sedih. Dari sini Rasul kemudian melakukan kunut nazilah selama 1 bulan, 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, subuh, balik lagi ke zuhur gitu ya. Setiap hari 5 waktu Rasul melakukan kunut nazilah. Disinilah asbab kenapa ada namanya kunut nazilah. Ya, kunut kalau Palestina gitu kan, diserang sampai banyak orang korban gitu ya, perang di mana kaum muslimin banyak korban, maka kita disyariatkan untuk kunut nazilah. Karena Nabi ketika mendengar 70 para pakar-pakar Quran dibunuh di sekitar sumur Maunah itu, Rasul kunut nazilah selama 1 bulan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemenangan kaum muslimin. Lah tentu ketika pembunuhan sahabat-sahabat ini oleh Amir ini ibn Tufail ini, Abul Bara Amir ibn Malik yang mengundang mereka tentu menyesal kenapa tidak bisa melindungi. Maka dia dendam sama ponakannya. Diutusnya Rabi'ah anaknya untuk membunuh Amir ibn Tufail ini karena merasa bersalah kan itu ya. Tapi masalahnya ketika ditikam masih hidup dia, sehingga ketika dia masih hidup terluka, dia pun mengarah ke Madinah ingin membunuh Rasul. Di tengah jalan dia mampir kepada serumah seorang wanita tua. Rupanya wanita tua ini punya penyakit menular. Kemudian menularlah penyakitnya kepada Amir ibn Tufail ini. Sebelum sampai di Madinah, di tengah jalan di padang pasir dia mati. Dan inilah peristiwa ini ikhwatul fillah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala disebut peristiwa Sariyatul Maunah namanya. Kalau saat yang pertama Sariyatul Raji,
dan yang peristiwa ini disebut Sariyatul Maunah. Ini diantara dua tragedi yang terjadi. Baru setelah itu ada kasus baru di mana orang-orang Yahudi Bani Nadir ini yang terikat perjanjian piagam Madinah berkhianat. Kemudian mereka berkumpul, kemudian mereka pun berusaha untuk rapat bagaimana caranya membunuh Nabi SAW. Jadi rapat mereka itu dalam rangka pembunuhan terhadap Nabi. Makanya kemudian ketika mereka rapat di situ, Allah Subhanahu wa taala permisalkan mereka seperti syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamatsalis syaitan." Mereka seperti syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sudah enggak bisa lagi berpikir gitu, bagaimana caranya membunuh Rasul saja. Padahal mereka terikat dengan perjanjian ini, Bani Nadir ini. Akhirnya kemudian salah seorang di antara mereka meminta jangan, tetapi mereka tetap saja merencanakan pembunuhan Nabi SAW. Maka dijelaskan, berdirilah orang yang paling jahat di antara mereka. Ada yang mengatakan namanya Amr ibn Jahash. Dia siap melakukan pembunuhan itu dan siap melukai Rasul dengan cara membawa batu dari atas rumah di mana Rasul lagi duduk di bawah, maka akan ditimpakan sama batu. Itu cara pembunuhannya. Karena bagaimanapun Rasul kan kemana-mana ada Bakar Umar, susah ya. Mau membunuh Rasul itu susah kalau terang-terangan gitu ya. Sehingga mereka akan membunuh Rasul secara pengecut. Jadi di mana biasanya duduk-duduk Nabi di situ? Di rumah siapa? Maka orang Yahudi ini, Bani Nadir, akan naik di atas rumah membawa batu besar, nanti mau ditimpakan di kepalanya gitu ya. Tetapi niat mereka itu dibocorkan. Datang Jibril memberitahu Nabi SAW. Kemudian ketika itu Nabi SAW tidak jadi datang ke situ, justru mempersiapkan pasukan untuk mengepung Bani Nadir. Sebelum Rasul datang ke Bani Nadir, pemimpin munafik namanya siapa? Abdullah ibn Ubay datang menemui Bani Nadir, ngompori mereka. Padahal Bani Nadir sudah ketakutan. Ya, Huyai ibn Akhtab itu sudah ketakutan tuh pemimpinnya. Tetapi kemudian orang munafik ini ngompori mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian firmankan, "Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun." Apa kata Allah menggambarkan ini orang munafik yang menghasut orang-orang Yahudi ini? Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir dari antara ahli kitab, sungguh jika kamu usir, niscaya kami pun akan keluar bersama kalian, dan kami selamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kalian, dan jika kalian diperangi pasti kami akan membantu kalian, dan Allah menyaksikan bahwa mereka para pendusta. Bani Nadir sebenarnya sudah ketakutan, tetapi kemudian dikompori sama orang-orang munafik. Tenang, lawan saja. Nanti kalau kalian lawan, kami siapkan pasukan besar, kita lawan sama-sama. Ketika betul-betul pasukan sampai, tidak ada satupun orang munafik yang hadir. Nggak ada pertolongan, nggak ada bantuan. Dari situlah Nabi SAW kemudian mereka dikepung. Bani Nadir ini kan bentengnya penuh dengan pepohonan, terhalang dengan kebun-kebun, sehingga menyulitkan para sahabat untuk menjebol bentengnya. Akhirnya kemudian Rasul memerintahkan untuk menebang pohon, tebang saja pohon-pohon itu. Kalau sekiranya itu menghalangi tujuan jihad. Dari sini kemudian turun ayat, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biidznillah waliyuhziyal fasikin. Apa yang kamu tebang
di antara pohon kurma milik orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan izin Allah dan karena dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Akhirnya semua ditebang tuh sampai akhirnya mereka mendekati benteng. Ketika mereka mendekati benteng, dari situlah kemudian dijelaskan dalam Al-Quran, la in ukhriju la yakhrujuna ma'hum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yuwalluna al-adbara thumma la yunsarun. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara ahli kitab, sungguh jika kamu diusir niscaya kami pun akan keluar bersama kalian, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun dari kamu, dan jika kamu diperangi pasti kami akan membantu kalian. Tapi apa yang terjadi setelah Rasul mengapung? Tidak ada satu pun munafik yang datang kan? Dari situlah Allah berikan kehinaan, mereka pun dikepung, akhirnya diusir dari Madinah. Diusir dari Madinah. Jadi terusirnya orang-orang Yahudi di Madinah itu bukan karena Rasul tidak suka dengan keberadaan mereka, tidak. Rasul bermuamalah dengan orang-orang Yahudi itu luar biasa. Kalau antum membaca sejarah bagaimana muamalah Rasul dengan orang-orang Yahudi itu luar biasa, menghormati mereka. Rasul memberikan kesempatan beragama mereka, tidak memaksa agama mereka. Rasul memberikan kehidupan kepada mereka, mau cari rezeki terserah mereka. Terkadang Rasul datang kepada orang sakit mereka, membantu kepada fuqara dan masakin mereka, dan begitu seterusnya. Tetapi mereka berkhianat dalam perjanjian. Itulah yang menjadikan Rasul mengusir orang-orang Yahudi Bani Nadir ini keluar dari Madinah. Ya. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi selalu mendapatkan ujian. Dari awal perang Sariyatul Raji, bagaimana sedihnya Rasul, 6 sahabat harus jadi gugur. Kemudian Sariyatul Ma'unah, 70 syuhada mati persis jumlahnya dengan syuhada Uhud. Syuhada Uhud berapa? 70 orang kan? Di sini pun 70 orang. Kemudian perang Bani Nadir justru Rasul akan dibunuh dengan cara pengecut. Dan begitulah ujian kita, ikhwan. Dalam berdakwah itu pasti akan ada ujian seperti yang dialami Nabi SAW. Pasti disakiti, diuji, itu sudah fitrah dakwah. Maka jangan kemudian kita pantang mundur, terus berdakwah. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara kisah 3 perang secara singkatnya. Mohon maaf biasanya agak lama ya, saya karena ada keperluan. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.